Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Fitri Anggraini dengan NIM C1C023058. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel atau contoh yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Tujuan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti agar mampu mengatasi keterbatasan yang dapat dijumpai oleh peneliti di lapangan, seperti yang pertama, jika populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas, sehingga tarik mungkin bagi peneliti untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Kedua, adanya kendala dalam hal keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga, adanya asumsi awal dari peneliti bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam dan dapat diwakili oleh beberapa sampel yang akan diambil oleh peneliti. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi lima anggota lima sampel. Yang pertama ada simple random sampling atau sampel acak. Secara sederhana adalah bahwa setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel pada teknik ini, semua anggota populasi lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat adalah cluster random sampling atau pengambilan sampel secara berkelompok atau daerah. Ini digunakan apabila populasi cukup besar sehingga perlu dibuat beberapa kelas atau kelompok. Dengan demikian, dalam sampel ini unit analisisnya bukan individu, tetapi kelompok atau kelas yang terdiri atas sejumlah individu. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk suatu negara, provinsi, ataupun daerah. Jenis teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu non-probability sampling, yang mana artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel ini hanya didasarkan pada segi kepraktisan belaka. Yang pertama itu ada systematic sampling atau teknik pengambilan sampel secara sistematis. Adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada teknik sampel kuota atau berjata. Kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Yang ketiga ada sampling incidental. Itu pengambilan sampel seadanya atau kebetulan. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan. Itu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti uh, dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kelima itu ada exhaustive sampling atau sampel jenuh atau sensus. Itu adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.
Yang keenam dan terakhir adalah snowball sampling. Itu adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk jadikan sampel. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang. Tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu sebelumnya. Begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak. Kesimpulannya itu, teknik pengambilan sampel merupakan aspek penting dalam suatu penelitian, khususnya ketika peneliti tidak dapat menjangkau seluruh populasi. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, peneliti dapat memperoleh sampel yang representatif dan sesuai dengan karakteristik populasi yang dituju. Secara umum, teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, serta penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tujuan penelitian. Dengan pemahaman dan penerapan teknik sampling yang benar, hasil penelitian akan lebih valid, reliable, dan bermanfaat dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.